Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Vita Nurul Hidayati dan Eka Putri Oktaviani akan mengulas beberapa materi yang terdapat pada mata kuliah metodologi studi Islam. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan pada materi yang pertama, yaitu Islam dan studi agama. Islam merupakan suatu nama bagi agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui seorang Rasul. Selain itu, Islam merupakan ajaran yang lengkap, menyeluruh, dan sempurna yang mengatur tata cara kehidupan seorang muslim, baik ketika beribadah maupun ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu hubungan Islam sebagai agama dan peradaban. Islam adalah sebuah ajaran yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan sifat Islam yang komprehensif. Aspek kehidupan manusia itu meliputi akidah atau kepercayaan seseorang kepada Tuhan, dan syariat yang mengatur tata cara beribadah kepada Tuhan, serta tata tertib kehidupan yang diatur di dalam hukum. Dalam sejarah perkembangannya, Islam telah menjadi ruh bagi sebuah peradaban Islam lebih dahulu muncul daripada peradaban Barat yang masa kini seolah menjadi penguasa terhadap dunia modern. Selanjutnya, Islam menyatukan bangsa-bangsa dunia. Islam bukan hanya menyatukan suku-suku yang berperang dari suatu negeri, tetapi menegakkan persaudaraan semua bangsa di dunia ini, bahkan menyatukan semua orang yang mempunyai perbedaan warna, ras, bahasa, bahkan kebudayaan. Yang ketiga yaitu bukti Islam membangun peradaban. Pada zaman Islam mengalami masa keemasan, ketika dinasti Abbasiyah berkuasa, kejayaan tersebut ditunjukkan dengan berbagai peninggalan-peninggalan dan karya-karya ilmuwan muda Islam yang memberikan kontribusi terbesar bagi peradaban dunia. Masa keemasan ini diperoleh pada masa Harun al-Rasyid dengan segala kebijakannya untuk membangkitkan Islam. Beliau memobilisasi potensi pemuda untuk melakukan penerjemahan terhadap ilmu-ilmu yang ada di Yunani dan Romawi karena kedua bangsa tersebut mengalami masa kegelapan. Sehingga dengan banyaknya penerjemah muslim, maka Harun al-Rasyid membangun sebuah peradaban ilmu dengan bangunan perpustakaan termegah dan terlengkap pada masa itu, seperti Khizanah al-Hikmah yang berada di Baghdad, perpustakaan Cordoba yang berada di Spanyol, Darul al-Hikmah di Mesir, Al-Hadariyah di Najaf, Ibnu Sawar di Basrah, dan beberapa wilayah di Afrika dan Eropa. Selanjutnya yaitu universalisme Islam. Universalisme Islam adalah salah satu karakteristik Islam yang agung. Universalisme Islam yang dimaksud adalah risalah Islam ditunjukkan untuk semua umat, segenap ras, dan bangsa serta untuk semua lapisan masyarakat. Menurut Abu Yusuf, 4 aspek utama universalisme Islam adalah metafisik, agama, sosiologi, dan politik. Pertama, monoteisme, mengandung adanya suatu orde yang satu dan menyeluruh, hukum yang abadi adalah universal. Kedua, Islam menegaskan universalisasi prinsip-prinsip moral sehingga dapat diterapkan di lingkungan dengan kultur berbeda-beda. Ketiga, Islam menghargai perbedaan dengan mengedepankan prinsip harmonis. Dan yang keempat, gerakan dakwah Islam memiliki universalitas keluar meski tidak menyeluruh sehingga keseluruhan hukumnya harus ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Kemudian, Islam sebagai jalan tengah. Umat Islam itu adalah umat yang moderat, yang adil dalam mengambil sikap tengah-tengah antara dua ekstremitas. Mereka tidak bersikap ekstrim seperti yang dilakukan umat Nasrani yang memandang Nabi Isa sebagai Tuhan atau putra Tuhan, dan tidak juga seperti umat Yahudi yang melecehkan Rasulullah, menuduh Nabi Isa sebagai anak zina, dan menolak kitab-kitab suci yang lainnya. Baik, selanjutnya yaitu agama dan peradaban manusia. Yang pertama, makna agama dan peradaban. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian agama adalah sistem yang mengatur
tata keimanan, peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan lingkungannya. Sedangkan peradaban dalam bahasa Arab disebut dengan al-hadroh atau al-madaniyah yang berarti kota. Menurut Ibnu Khaldun, suatu peradaban akan terwujud apabila memenuhi 3 hal dasar, yaitu kemampuan berpikir yang menghasilkan sains dan teknologi. 2. Kemampuan membangun organisasi dalam bentuk kekuatan politik dan militer. Dan yang ketiga, kesanggupan berjuang untuk hidup. Kemudian, yang kedua yaitu sejarah peradaban Islam. Di kalangan sejarawan, terdapat perbedaan pendapat tentang saat dimulainya sejarah Islam. Secara umum, perbedaan itu dapat dibedakan menjadi 3 macam. 1. Sejarah umat Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama kali. 2. Sejarah umat Islam dimulai sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. 3. Peradaban Islam dimulai sejak Nabi Adam karena semua nabi yang diutus oleh Tuhan kepada manusia semuanya adalah Muslim. Yang ketiga yaitu bukti Islam membangun peradaban. Pada zaman Islam mengalami masa keemasan, ketika dinasti Abbasiyah berkuasa, kejayaan tersebut ditunjukkan dengan berbagai peninggalan-peninggalan dan karya-karya ilmuwan muda Islam yang memberikan kontribusi terbesar bagi peradaban dunia. Masa keemasan ini diperoleh pada masa Harun ar-Rasyid dengan segala kebijakannya untuk membangkitkan Islam. Beliau memobilisasi potensi pemuda untuk melakukan penerjemahan terhadap ilmu-ilmu yang ada di Yunani dan Romawi karena kedua bangsa tersebut mengalami masa kegelapan. Sehingga dengan banyaknya penerjemah Muslim, maka Harun ar-Rasyid membangun sebuah peradaban ilmu dengan bangunan perpustakaan termegah dan terlengkap pada masa itu, seperti Khizanah al-Hikmah yang berada di Baghdad, perpustakaan Cordoba yang berada di Spanyol, Darul al-Hikmah di Mesir, Al-Hadariyah di Najaf, Ibnu Sawar di Basrah, dan beberapa wilayah di Afrika dan Eropa. Dan yang terakhir yaitu hubungan Islam sebagai agama dan peradaban. Islam adalah sebuah ajaran yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Hal ini sesuai dengan sifat Islam yang komprehensif. Aspek kehidupan manusia itu meliputi akidah atau kepercayaan seseorang kepada Tuhan, dan syariat yang mengatur tata cara beribadah kepada Tuhan, serta tata tertib kehidupan yang diatur di dalam hukum. Dalam sejarah perkembangannya, Islam telah menjadi ruh bagi sebuah peradaban Islam lebih dahulu muncul daripada peradaban Barat yang masa kini seolah menjadi penguasa terhadap dunia modern. Selanjutnya, Islam menyatukan bangsa-bangsa dunia. Islam bukan hanya menyatukan suku-suku yang berperang dari suatu negeri, tetapi menegakkan persaudaraan semua bangsa di dunia ini, bahkan menyatukan semua orang yang mempunyai perbedaan warna, ras, bahasa, bahkan kebudayaan. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang kedua, yaitu urgensi dan tujuan studi Islam. Yang pertama yaitu pengertian studi Islam. Secara terminologi, studi Islam adalah usaha dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian studi Islam menurut para ahli, menurut Abdurrahman Al-Nahwi, menurutnya pendidikan Islam merupakan suatu proses penataan individu dan sosial yang menjadikan seseorang tunduk dan taat sekaligus menerapkan Islam secara sempurna dalam kehidupan individu dan masyarakat. Selanjutnya yaitu urgensi studi Islam dalam kehidupan. Yang pertama, munculnya perbedaan pandangan antara insider dan outsider yang memerlukan jalan tengah. Kedua, umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik. Dan yang ketiga, umat Islam dan peradabannya berada dalam suasana problematis. Selanjutnya yaitu tujuan studi Islam. Studi Islam mempunyai tujuan yang jelas, yang sekaligus menunjukkan arah studi tersebut.
dalam bukunya Muhaimin mengemukakan bahwa arah dan tujuan studi Islam dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Untuk mempelajari secara mendalam apa yang sebenarnya hakikat Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Yang kedua, untuk mempelajari serta mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabarannya dalam operasionalnya. Yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarahnya. Dan yang keempat, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran agama Islam. Dan yang terakhir yaitu doktrin kepercayaan agama. Yang pertama yaitu keimanan terhadap Allah. Kalimat thayyibah La ilaha illallah adalah pengakuan terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengakuan tersebut merupakan syarat awal seseorang menjadi seorang muslim. Pengakuan tersebut meliputi pengakuan tentang adanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut dengan malaikat, rasul, kitab, dan segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan Allah. Dan yang kedua yaitu iman kepada malaikat, kitab, dan rasul Allah. Malaikat Allah merupakan makhluk Tuhan yang diciptakan dari nur cahaya. Ia merupakan makhluk langit yang mengabdi kepada Allah dengan bermacam-macam tugas yang diembannya. Kemudian kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah wajib dan itu merupakan konsekuensi logis dari pembenaran terhadap adanya Allah. Yang terakhir, Rasul-Rasul Allah. Doktrin Islam mengajarkan agar setiap muslim beriman kepada Rasul yang diutus oleh Allah tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Baik, kita akan melanjut pada materi yang ketiga, yaitu studi kawasan Islam. Yang pertama, asal-usul kawasan studi Islam. Studi kawasan Islam adalah kajian yang tampaknya bisa menjelaskan bagaimana situasi sekarang ini terjadi. Fokus materi kajiannya tentang berbagai area mengenai kawasan dunia Islam dan lingkup peranan yang ada dicoba diuraikan di dalamnya, mulai dari pertumbuhan, perkembangan, serta ciri-ciri karakteristik sosial budaya yang ada di dalamnya, termasuk juga tentang faktor-faktor pendukung bagi munculnya berbagai ciri dan karakter serta pertumbuhan kebudayaan masing-masing dunia kawasan Islam. Kemudian, pengertian Oksidentalisme menjawab Islam sejati. Oksidentalisme adalah studi Islam mengenai Barat atau segala sesuatu yang berhubungan dengan Barat, baik tentang ilmu pengetahuan, budaya, politik, dan sosial ekonomi. Oksidentalisme merupakan kebalikan dari Orientalisme. Perbedaannya, Oksidentalisme tidak memiliki kecenderungan hegemoni dan dominasi seperti Orientalisme. Munculnya Oksidentalisme karena adanya sifat superioritas Barat yang berlebihan dan menguasai pihak lain atau Timur. Selanjutnya, pengertian Orientalisme melihat Islam kritis. Orientalis dapat diartikan sempit sebagai kegiatan Barat tentang agama-agama Timur, khususnya agama Islam. Pandangan Orientalis berlangsung selama berabad-abad secara periodik dan memperlihatkan keberhasilannya pada abad ke-19. Dahulu, Orientalisme digunakan untuk mendekati persoalan keagamaan di kalangan Kristen. Seiring dengan berkembangnya Orientalisme dalam studi Islam, pandangan ini mulai digunakan untuk memahami agama Islam. Dan yang terakhir yaitu problem dan prospek pendekatan studi kawasan. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat di dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Untuk dapat hidup dan berkembang serta lestari dalam masyarakat, agama harus menjadi kebudayaan bagi masyarakat. Karena setiap masyarakat memiliki kebudayaan yang digunakan sebagai pedoman untuk memanfaatkan lingkungan hidupnya, guna kelangsungan hidupnya yang mencangkup kebutuhan biologi, sosial, dan kebutuhan adat yang kita miliki. Jadi,
Pendekatan studi area merupakan pendekatan yang meliputi bidang kesejahteraan, linguistik, dan semua cabang ilmu serta pengetahuan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan peradaban kebudayaan terhadap keadaan masyarakat di suatu wilayah atau suatu kawasan. Oke, pada materi selanjutnya, yaitu materi keempat akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Vita Nurul Hidayati. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada materi 4, yaitu beberapa pendekatan studi Islam. Yang akan kita bahas pertama adalah pengertian studi Islam. Pendekatan dapat dimaknai sebagai suatu perspektif atau paradigma yang dikatakan oleh Sartono Kartodirjo mengenai sesuatu sangat tergantung pada pendekatan. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah macam-macam pendekatan studi Islam. Di sini kami hanya mengambil 4 pendekatan saja dari 8 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan teologis, yaitu suatu pendekatan yang normatif dan subjektif terhadap suatu agama. Yang kedua adalah pendekatan antropologis, yaitu salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud prakteknya. Dan pendekatan yang ketiga adalah pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan kuantitatif dan bahkan matematik statistikal dengan parameter yang terukur. Dan yang terakhir adalah pendekatan filosofis. Filosofis atau filsafat dapat digunakan untuk memahami ajaran agama dengan maksud agar hikmah, hakikat, atau inti dari ajaran agama tersebut. Sampailah kita pada materi kelima, yaitu manusia dan kebutuhan doktrin agama. Yang akan dibahas di sini adalah yang pertama mengenai definisi agama. Menurut Elizabeth, dalam buku Jalaluddin, agama adalah gejala yang begitu sering terdapat di mana-mana, dan agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaan diri sendiri dan keberadaan alam semesta. Yang kedua adalah agama dan perkembangannya. Menurut Hartati pada tahun 2004, perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya. Jadi, masa-masa itu dibagi menjadi beberapa macam, dimulai dari masa anak-anak, remaja, dewasa, dan manula. Dan pada masa-masa tertentu, tingkat kedewasaan dan perkembangan setiap manusia itu berbeda. Yang paling perspektif di sini adalah perkembangan dalam segi memahami apakah agama itu. Yang ketiga adalah kebutuhan manusia terhadap agama. Di sini dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama adalah faktor kondisi manusia, yang kedua adalah faktor status manusia, yang terakhir atau yang ketiga adalah faktor struktur dasar kepribadian. Bahasan selanjutnya pada materi 5 adalah fungsi agama dalam kehidupan. Yang pertama adalah fungsi edukatif, fungsi penyelamatan, fungsi pengawasan, fungsi memupuk persaudaraan, dan yang terakhir adalah fungsi transformasi. Akhirnya, kita sampai pada materi yang terakhir, yaitu materi 6 yang akan membahas tentang ruang lingkup studi Islam. Untuk pembahasan pertama pada materi 6 mengenai definisi dan karakteristik studi Islam. Apa sih studi Islam itu? Studi Islam adalah pengetahuan yang dirumuskan dari agama Islam yang dipraktikkan dalam sejarah dan kehidupan manusia, baik pada masa lampau maupun masa sekarang. Pada pembahasan kedua adalah mengenai ruang lingkup studi Islam. Studi Islam merupakan suatu disiplin ilmu
yang ruang lingkup studi keislaman dalam tradisi sarjana barat meliputi pembahasan tentang ajaran, pemikiran, teks, sejarah, dan institusi keislaman. Dalam prosesnya, usaha studi Islam mencerminkan suatu transmisi doktrin-doktrin keagamaan dari generasi ke generasi. Tak terasa, kita sudah sampai pada akhir materi. Dimulai dari bahasa materi 1, materi 2, materi 3, sampai materi 6. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih untuk pihak yang sudah membantu dalam pembuatan video ini. Akhir dari pembahasan materi ini,